Beberapa pekan terakhir, media sosial dihebohkan dengan aksi penculikan anak di bawah umur di wilayah Bekasi dan Depok, Jawa Barat. Mirisnya, dari berita-berita yang tersiar di media sosial, anak-anak yang diculik kemudian akan diambil organ tubuhnya untuk diperjualbelikan. Kehebohan tersebut ditambah dengan munculnya foto anak-anak korban penculikan dengan luka jahitan di bagian dada mereka. Meskipun berita penculikan yang beredar belum tentu terbukti kebenarannya, namun cukup membuat resah para netizen yang tinggal di Bekasi dan Depok, khususnya para ibu yang memiliki anak-anak di bawah umur. Apalagi di media sosial beredar informasi sejumlah modus yang dipakai oleh para pelaku. Di antaranya, pura-pura bertanya alamat, orang asing yang menawarkan anak-anak makanan, hingga ibu-ibu yang mengenakan mukena. Di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak bahkan hampir menjadi korban penculikan. Sarah Agustin, bocah yang tinggal di Bekasi Timur Permai, Tambun Selatan, trauma setelah didekati oleh seorang wanita misterius yang mengaku saudara ibunya dan menawarinya coklat. Lantaran Sarah menolak, wanita itu terus memaksa dan mengikuti Sarah. Untungnya Sarah yang masih duduk di kelas 3 SD tersebut berhasil lari ke tempat yang ramai dan diselamatkan oleh warga yang melihat Sarah ketakutan. Sarah yang ketakutan akhirnya diantar pulang oleh warga sekitar. Katanya sih berkerudung, orangnya berkerudung, masih muda, dia ngakunya saudara saya. Padahal itu bukan, Pak. Khawatir banget, Pak. Bener, apalagi habis kejadian kayak gini kemarin anak saya. Dia sempat nggak mau sekolah. Saya tanya, nggak mau sekolah katanya gitu. Terus saya rayu, saya tunjukin, mau juga nanti sebelum jam pulang udah di sekolah saya, udah jemput dia. Kasus penculikan terhadap anak-anak yang tersebar di media sosial telah meresahkan warga, terutama kaum ibu. Meskipun pihak kepolisian sudah menegaskan jika berita-berita tersebut tidaklah benar, namun sejumlah warga Bekasi mengaku lebih memperketat pengawasan terhadap anak-anak mereka. Tim TV One mengabarkan. Masih mengenai waspada pesan bohong, berikut akan kami tampilkan pernyataan dari Kapolres Metro Bekasi mengenai maraknya peredaran pesan bohong. Tersimak bersama berikut ini, pemirsa. Ada berita yang belum tentu kebenarannya iya atau tidak sudah di-broadcast. Sudah disebutkan ada anak diculik lah, ada anak diambil ginjal, yang sebagainya. Saya ini penyidik yang pernah mengungkap kasus penjualan ginjal. Jadi ginjal itu tidak sedemikian mudahnya anak diculik dalam 2-3 hari ginjal bisa diambil. Proses pengambilan ginjal dari donor kepada pemakai terakhir atau orang yang membutuhkan ginjal itu butuh kurang lebih sekitar setengah tahun. Jadi tidak tiba-tiba anak itu diculik 3 hari hilang, kemudian dikeluarkan lagi dalam keadaan lemah, ternyata ginjal sudah itu. Bodoh itu. Nggak ada sama sekali. Jadi dari sisi modelnya saja sudah nggak tepat. Kalau masalah pencarian kami sudah serahkan kepada Satuan Direktorat Cyber Mabes Polri dan Polda Metro untuk dilakukan penyelidikan, dan sudah ketemu IP address yang pertama kali membroadcast siapa, dan nanti prosesnya akan dilakukan oleh Subdit Cyber di Polda Metro atau di Mabes Polri di Barreskrim. Himbauan saya itu tadi, kalau pada saat Anda mau masukin dunia maya, coba pakai kecerdasan yang luar biasa. Pakai pemikiran atau konfirmasi kepada para pihak. Bener nggak berita ini? Jangan langsung mulai dikirimkan itu.